Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin yang telah banyak mengkaruniakan kepada kita berbagai nikmat, keutamaan dan kemuliaannya, sehingganya Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mengumpulkan kita di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk kita saling ingat mengingatkan, nasihat menasehati di dalam menetapi kebenaran, kesabaran dan keistiqomahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan, terkirimkan kepada qudwah dan uswah kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Masih dalam pembahasan tafsir surat Al-A'la, di mana di pertemuan yang terakhir kita sampai pada ayat yang ke-8 dari surat yang mulia ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memberikan kemudahan kepadamu untuk menempuh jalan yang mudah. Dan telah kita jelaskan bahwa ayat ini sebagai hiburan dan kabar gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk beliau syariatul Islam ini. Allah mudahkan bagi beliau untuk bisa menyampaikan agama ini, sehingganya beliau pun telah menunaikan tanggung jawabnya dan telah menyampaikan agama ini dengan sempurna. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi beliau untuk beramal, untuk beribadah, sehingganya ibadah dan amalan itu menjadi penyejuk hati bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sana kita bisa mengetahui betapa mudahnya agama ini Allah Subhanahu wa taala syariatkan sebagai suatu pedoman bagi umatul Islam, mulai dari awal hingga akhir. Mulai dari Nabi kita Muhammad SAW diutus hingga menjelang hari kiamat nanti, Islam tetap relevan di sepanjang masa dan waktu. Islam tetap diterapkan dimanapun ia berada, maka dia cocok untuk diterapkan pada siapapun, dimanapun dan kapanpun itu. Nah, kemudian juga dari kemudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan-jalan menuju surga, sehingga banyak cara untuk kita masuk surga itu, banyak caranya melalui amalan-amalan soleh yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Semuanya akan mendekatkan diri kita kepada Allah, semuanya akan mendekatkan diri kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Kaum muslimin dan muslimat,
Hadirin wal hadirat, para jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Maka pada ayat yang ke-9 di surat Al-A'la, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk memberi peringatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir in nafa'atiz dzikra." Fadzakir, berilah peringatan. In nafa'atiz dzikra, sebab peringatan akan bisa memberikan manfaat. Nah, maka ayat ini Allah Subhanahu wa taala datangkan setelah Allah memberikan kepada Nabi kabar gembira berupa kemudahan di dalam syariat ini dan menyampaikan syariat yang mulia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada nabinya untuk menyampaikan dan memberi peringatan. Fadzakir, ay ya Muhammad, berikanlah peringatan wahai Muhammad kepada manusia dengan ayat-ayat Allah, dengan syariat-syariat Allah, apa yang telah terjadi pada umat-umat terdahulu ketika mereka berpaling dari peringatan itu. Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka, Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka, dan telah berlalu umat-umat terdahulu di mana mereka mendustakan para nabi dan para rasul, kebinasaan untuk mereka. Maka berikan peringatan yang seperti itu kepada umatmu wahai Muhammad, supaya mereka bisa mengambil pelajaran, supaya mereka bisa mengambil peringatan dan mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini perintah kepada Nabi untuk berdakwah. Serulah manusia wahai Muhammad, ajak mereka, sampaikan kepada mereka syariat yang agung ini, syariat yang mulia ini, sampaikan kepada umatmu. Ini merupakan tugasmu, ini merupakan kewajiban bagi kamu, dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Nabi diperintahkan untuk menyampaikan, memberi peringatan, berdakwah di jalan Allah, maka dakwah itu dikaitkan dengan manfaat. Makanya Allah katakan, fadzakir, berilah peringatan. Kapan? In nafa'atiz dzikra, jikalau peringatan itu mendatangkan manfaat. Ini kalimat in nafa'atiz dzikra ada beberapa penafsiran di kalangan para ulama. Ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dan juga dikuatkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, bahwa yang dimaksud dengan in pada ayat ini in syartiyah, sehingga maknanya berilah peringatan, berilah nasihat, sampaikan dakwah, nasihati mereka jikalau peringatan itu bermanfaat bagi mereka. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi dengan makna ini, dakwah itu sampaikan kepada orang yang bisa mengambil manfaat dalam dakwah itu. Adapun yang tak bisa mengambil manfaat, maka berpalinglah dari mereka. Iya, berpalinglah dari mereka. Yani serulah manusia kalau mereka menerima dakwahmu wahai Muhammad. Kalau mereka tidak mau menerima dakwahmu, maka berpalinglah dari mereka. Tidak usah kau pusing dengan keadaan mereka, karena tugasmu, kewajiban kamu adalah menyampaikan. Sementara yang memberi hidayah, yang memberi taufik, itu Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan di tanganmu. Makanya ketika Nabi Muhammad berdakwah, tidak semua orang menerima. Ada yang menerima, ada yang menolak. Ada yang menerima dakwah Nabi, tapi ada juga yang menolak. Karena memang hidayah itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah sekalian. Jadi dakwah itu disyaratkan nanti kalau bermanfaat. Kalau bermanfaat, dipahami oleh manusia. Kalau tidak, maka tinggalkan mereka. Nah, ini perintah kepada Nabi SAW menurut penafsiran yang pertama ini. Karena ayat ini ada beberapa penafsiran di kalangan para ulama.
Dan penafsiran yang pertama ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir berdasarkan beberapa riwayat. Seperti misalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata begini, hadithun nasa bima ya'rifun aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh. Sampaikan dakwah kepada manusia, nasihati mereka dengan apa yang mereka ketahui, sesuai dengan apa yang mereka pahami. Apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Kalau kamu menyampaikan dakwah sementara mereka tidak paham, akhirnya orang salah paham, bahkan bisa jadi gagal paham. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sehingga sampaikan agama ini, dakwah ini dengan apa yang mereka bisa menerimanya, dengan apa yang mereka bisa mencernanya, dengan apa yang mereka bisa memahaminya. Karena dakwah itu bagaimana orang bisa mempermudah orang lain. Karena agama ini mudah, bukan mempermudah-mudah ya, bukan. Karena beda itu. Agama ini mudah, tapi jangan dipermudah-mudah. Seorang dai di jalan Allah menyampaikan agama yang mudah. Gambarkan betapa indahnya agama ini, betapa mudahnya agama ini, dan betul-betul semuanya mampu untuk menyampaikannya, mampu untuk mengamalkannya. Nah, kalau kamu menyampaikan dakwah sementara orang tidak bisa paham terhadap dakwahmu, sehingga bisa mengakibatkan fitnah, maka stop dulu. Pikirkan dulu lebih baik, timbang-timbang maslahat dan mafsadatnya. Ini jamaah sekalian. Dan ini juga semakna dengan ucapan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, ma anta bimuhadditsin qauman haditha la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Kata beliau, tidaklah engkau menyampaikan suatu hadis kepada suatu kaum, berdakwah kepada mereka, yang mana hal tersebut belum sampai akal-akal mereka ke situ, melainkan akan menjadi fitnah bagi sebagian mereka, kata beliau. Ini hadis atau riwayat ini disebutkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Muqaddimah Shahihnya. Nah, artinya begini, tidak semua kebenaran itu harus kita sampaikan di saat itu. Kenapa? Karena dakwah itu harus kita sampaikan sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan jenjangnya, dan pada saatnya. Makanya Pak, Nabi kita Muhammad SAW ketika berdakwah, awal kali beliau berdakwah, itu beliau mulai dari sesuatu yang paling penting. Tidak semuanya beliau sampaikan langsung. Padahal di tengah-tengah orang musyrikin itu terjadi kerusakan sangat amat banyak. Mereka rusak bukan hanya sekedar mereka menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, bukan. Mereka itu rusak akidahnya, rusak ibadahnya, rusak moral akhlaknya, rusak semuanya. Mereka itu biasa minum khamar, mabuk-mabukan, berzina. Itu mereka lakukan. Orang-orang jahiliyah, mereka makan riba, bermuamalah dengan muamalah riba, dan berbagai macam maksiat mereka lakukan. Nabi terutus kepada orang-orang seperti ini. Tentunya kan ketika Nabi mau menyampaikan, tidak mungkin langsung semua Nabi sampaikan. Tapi Nabi bangun dakwahnya dari hal yang terpenting, kemudian yang penting setelahnya. Makanya ketika itu Nabi SAW berdakwah, tidak langsung mengatakan tinggalkan khamar. Wow, ini sulit bagi orang-orang Arab ketika itu. Karena mereka orang-orang Arab sudah menjadi kebiasaan mereka sarapan pagi Pak, minum arak, minum khamar itu. Itu sarapan pagi mereka itu. Artinya mereka sangat kecanduan dengan khamar ini. Tidak bisa mereka tinggalkan. Sampai kata sebagian sahabat, andaikan dakwah pertama Nabi
kepada manusia, melarang orang minum khamr, niscaya tidak ada seorang pun yang masuk Islam. Kenapa? Keimanan belum tertanam. Nah, makanya dari sinilah betapa pentingnya seseorang itu berdakwah memulai dari apa? Memulai dari akidah, keyakinan dulu. Karena kalau keyakinannya sudah mantap, hatinya sudah bersih, maka yang lainnya akan mudah untuk diterima. Karena segala sesuatu bermula dari hati. Bermula dari hati. Kalau hati ini sudah baik, maka ucapan akan baik, tingkah laku dan perbuatan pun akan ikut baik. Tapi kalau hati sudah rusak, sulit untuk bisa membenarkan ucapan dan perbuatannya. Kenapa? Hatinya sudah hitam, hatinya sudah rusak. Makanya Nabi SAW memulai dari apa? Bagaimana beliau bisa menyentuh hati manusia supaya menerima keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Iya, sehingga sekali lagi dakwah ini disampaikan secara bertahap. Kemudian terkadang ada beberapa perkara yang mungkin kita tunda terlebih dahulu, pada waktunya kita sampaikan. Makanya sahabat Abu Hurairah pernah berkata, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'aini. Aku telah menghafal hadis dari Nabi SAW, kata Abu Hurairah, 2 kantong hadis. Aku hafalkan itu. Amma ahaduhuma faqad bathattu. Salah satu kantong sudah ku sampaikan. Wa ammal akhar, adapun kantong yang kedua belum aku sampaikan. Sebab kenapa? Kalau aku sampaikan ini, leherku ini bisa dipenggal, kata Abu Hurairah. Kenapa? Ya karena apa yang mau beliau sampaikan itu tentang perkara-perkara fitnah yang belum saatnya untuk bisa disampaikan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, Nabi ketika menyampaikan dakwahnya memulai dengan hal yang paling ringan, memulai dari perkara yang paling inti. Itu pun masih banyak juga orang yang tidak menerima dakwah Nabi. Nah, bagaimana lagi kalau Nabi SAW berdakwah, semuanya beliau sampaikan dari awal-awal dakwah? Tidak. Tapi beliau mulai dulu perkara yang ringan dulu, hal-hal yang menyentuh hati dulu. Makanya ketika Nabi SAW berdakwah, semenjak beliau diangkat menjadi Nabi, itu belum ada sholat, Pak. Sholat itu nanti di tahun ke-10, di tahun ke-10 kenabian baru ada sholat. Baru Nabi Isra Mi'raj ke atas langit untuk menerima wahyu perintah sholat. Itu tahun ke-10. Jadi ngapain Nabi selama tahun pertama sampai tahun ke-10 kenabian? Ngapain Nabi? Mendakwahkan manusia supaya apa? Mengucap la ilaha illallah. Ya qaumi qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaumku, ucapkan la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Itu dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah ini, memberi peringatan dengan dakwah ini, maka Nabi SAW bangkit dengan semangat yang kuat, semangat yang tinggi, semangat yang besar untuk mendakwahkan Islam. Itu semenjak beliau diangkat menjadi Rasul, dengan turunnya ayat-ayat di surat Al-Mudaththir. Masyhur di kalangan ulama, Nabi itu diangkat menjadi seorang nabi dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu wahyu pertama yang turun kepada Nabi SAW. Dengan itu beliau resmi diangkat menjadi nabi. Belum rasul tatkala itu, karena nabi beda dengan rasul. Ketika turun wahyu yang kedua, itulah beberapa ayat di surat Al-Mudaththir, maka resmi dengan ayat-ayat itu Nabi SAW diangkat menjadi rasul. Allah berfirman, ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut. Karena Nabi ketika itu, ketika menerima wahyu pertama, beliau ketakutan. Iya, sehingga beliau berkata kepada istrinya Khadijah, zammiluni, zammiluni, wahai Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Aku mengkhawatirkan terjadi sesuatu pada diriku, kata Nabi ketika itu. Beliau masih belum paham apa ini, apa yang beliau dapatkan ini, sampai turun wahyu yang kedua.
Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, qum, bangkit, bangun, fa'andir, berilah peringatan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Mulai dari sinilah Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk memberi peringatan itu. Qum fa'andir, bangkit, beri peringatan kepada manusia. Wa rabbaka fakabbir, Tuhanmu agungkan dia. Wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikan dia. Warrujza fahjur, berhala-berhala itu tinggalkan dia. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka dengan menerima perintah ini, apa yang dilakukan oleh Nabi? Beliau mulai berdakwah. Beliau mulai kepada orang yang terdekat dengan beliau. Yang terdekat dengan beliau, orang-orang yang berada di rumah beliau. Istri Nabi Khadijah radhiyallahu anha, putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian budaknya Nabi yang bernama Zaid ibnu Harithah, kemudian yang diasuh oleh Nabi yaitu Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib sudah tinggal di rumah Nabi. Ali bin Abi Thalib ini makanya sangat dekat dengan Nabi. Kenapa? Karena memang dari semenjak kecil Ali bin Abi Thalib sudah dirawat sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib ini kan sepupunya Nabi, anaknya Abu Thalib, pamannya Nabi. Nah, masyhur dalam kisahnya ketika di musim berat bagi orang-orang Arab ketika itu, nah termasuk yang merasakan beratnya kehidupan di masa itu adalah pamannya Nabi Abu Thalib. Nah beliau ini punya banyak anak, Pak. Anaknya Abu Thalib itu sangat banyak, sehingga beliau kesulitan untuk menangani anak-anaknya ini. Sehingganya Nabi kita Muhammad SAW meminta kepada Abu Thalib supaya beliaulah yang mengasuh, memelihara Ali bin Abi Thalib. Maka semenjak itu Ali bin Abi Thalib sangat dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau termasuk dari sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Beliau termasuk sahabat yang pertama-tama masuk Islam karena tinggal di rumah Nabi. Nabi dakwahi, kemudian kepada kerabat yang terdekatnya, kepada paman-paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau punya 4 orang paman ketika beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul ketika itu, yaitu Abu Lahab, Abu Thalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ini 4 pamannya Nabi. Demikian pula sepupu-sepupunya Nabi, anak-anak pamannya Nabi SAW didakwahi supaya masuk Islam. Dari kalangan Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim didakwahi oleh Nabi SAW, dan ini sebagai bentuk pengamalan firman Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, wa andir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan wahai Muhammad kepada keluargamu yang terdekat. Nah, sehingga beliau lakukan itu, tetapi di masa itu beliau berdakwah sembunyi-sembunyi. Ini pertamanya. Jadi belum berani terang-terangan ketika itu. Dakwahnya masih sembunyi-sembunyi. Beliau berdakwah kepada orang lain pun mengajak orang-orang terdekat secara sembunyi-sembunyi. Sehingga dengan itu masuk Islam, beberapa orang masuk Islam. Dari keluarga Nabi SAW ada yang masuk Islam, ada juga yang menolak. Nah, yang pertama masuk Islam istri Nabi SAW, Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Dari kawan beliau yang terdekat Abu Bakar As-Siddiq, itu yang pertama-tama masuk Islam. Nah, dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan oleh Nabi kurang lebih sekitar 3 tahun. Setelah kenabian, setelah kerasulan, Nabi dakwah sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan selama 3 tahun. Sampai turun ayat dalam surat Al-Hijr ayat 94. Ini ayat perintah kepada Nabi berdakwah terang-terangan. Allah berfirman, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikan wahai Muhammad secara terang-terangan kepada manusia Islam ini, agama ini. Sampaikan apa yang telah diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Maka dengan turunnya ayat ini, maka selesai masa dakwah sembunyi-sembunyi. Masuk
fase berikutnya, yaitu dakwah secara terang-terangan. Ini jamaah sekalian. Nah, ini sebagai bentuk pengamalan ayat ini. Nabi kan sudah disuruh beri peringatan. Fadzakir, beri peringatan wahai Muhammad. Inna fa'ati dzikra, peringatan itu bermanfaat. Maka Nabi betul-betul memberi peringatan dengan cara bertahap. Ada dakwah dengan sembunyi-sembunyi, kemudian ada dakwah secara terang-terangan. Nah, itu sudah dimulai ketika tahun keempat kenabian. Nah, dimulai dakwah terang-terangan ketika itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bangkit menyeru, mengajak manusia kepada Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan waktu-waktu di mana manusia berkumpul, maka Nabi berdakwah di pasar-pasar kaum muslimin. Nabi berdakwah di musim-musim haji, karena di musim haji manusia banyak berbondong-bondong datang ke Makkah untuk naik haji. Maka Nabi SAW berdiri di Bukit Safa, kemudian mengajak manusia kepada Islam. Wahai kaumku, ucapkan la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Subhanallah, ketika Nabi menyeru seperti itu, naam, orang-orang kan merasa heran. Ini Nabi datang, dia mengaku sebagai seorang Nabi, membawa agama baru. Orang-orang ketika itu masih terheran-heran. Di satu sisi mereka kan percaya dengan Nabi Muhammad ini, karena mereka sudah juluki sebagai Al-Amin, orang yang sangat jujur lagi terpercaya. Tetapi dia membawa agama baru. Ini kira-kira bagaimana sikap kita ini? Maka ternyata Pak, orang-orang ketika itu termenung. Ada satu orang, dia yang pertama terdepan menolak Nabi SAW, bahkan terang-terangan mengatakan kepada Nabi, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana, celaka kamu wahai Muhammad, apa karena ini kau kumpulkan kami? Yang berkata ini siapa? Bukan siapa-siapa Pak, pamannya Nabi sendiri, Abu Lahab. Abu Lahab, pamannya Nabi sendiri, yang berani berkata seperti itu. Sehingga orang pun berpikir, nah ini pamannya saja menolak, nah pamannya sendiri ini menolak ini. Makanya para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika itu manusia pun mulai banyak meragukan Rasulullah SAW. Kenapa? Ini pamannya saja menolak, bagaimana kita mau terima? Orang yang paling dekat ini, Abu Lahab ini. Nah, sehingga Abu Lahab ini banyak membuat fitnah ketika itu. Karena berani dia mencela Nabi SAW di hadapan khalayak, di depan umum, maka Allah turunkan satu surat memastikan si Abu Lahab ini masuk ke dalam neraka. Itulah surat yang kita baca, surat Al-Lahab. Tabbat syada abi lahabi wa tab. Binasa kedua tangan Abu Lahab dan dia pasti akan binasa. Ini ayat gara-gara dia mencela Nabi SAW di depan khalayak itu. Turun surat ini, satu surat, iya, tentang si Abu Lahab ini. Tabbat syada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Anaknya, hartanya tidak akan bisa memberikan manfaat apa-apa kepada dirinya. Karena si Abu Lahab pernah bilang begini, Pak, andaikan yang dikatakan keponakanku ini benar, si Muhammad ini benar katanya, aku akan tebus diriku dengan hartaku, karena aku paling banyak hartaku. Aku akan tebus diriku dengan anak-anakku, anakku banyak juga. Maka Allah bantah dengan ayat ini, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Anaknya tak bisa memberi manfaat untuknya, hartanya tak bisa memberi manfaat untuknya. Karena orang kafir tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia orang yang terpandang di dunia, orang yang terkaya di dunia, orang yang dihormati di dunia, itu di dunia saja, di akhirat menjadi orang yang terhina. Lihat si Abu Lahab ini, nasibnya seperti ini. Iya, bukan orang yang dekat dengan Nabi, dekat sama Nabi, tapi subhanallah, hidayah betul-betul di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah pastikan Abu Lahab, sayasla naron data lahab, dia akan masuk ke dalam neraka, dalam api yang bergejolak. Bukan hanya si Abu Lahab, istrinya juga. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, istrinya si Abu Lahab dialah yang membawa kayu bakar itu. Karena istrinya si Abu Lahab ini Ummu Jamil, namanya Ummu Jamil, Pak. Nah,
Nah, dia yang suka membantu suaminya untuk apa? Untuk menghina Rasulullah SAW. Ketika Nabi berdakwah, dia ini yang memprovokasi, si Ummu Jamil ini. Nabi berdakwah, dilemparinya Nabi SAW itu. Nah, si Ummu Jamil ini, makanya disebutkan istrinya juga. Wamra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Ini tahdzir, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini sebagai pembelaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ketahui bersama bahwa yang paling besar memang permusuhannya kepada Nabi si Abu Lahab ini dan si Abu Jahal. Si Abu Jahal ini juga luar biasa permusuhannya. Sampai-sampai dia pengen injak lehernya Nabi, Pak. Bayangkan si Abu Jahal ini, cita-citanya mau injak lehernya Nabi. Si Abu Jahal itu. Sampai dia pernah bersumpah di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Katanya, kalau nanti Muhammad datang, kemudian dia datang ke Ka'bah, dia beribadah di Ka'bah, aku akan injak lehernya itu. Oh, diperhatikan, kemudian disaksikan sama orang-orang Arab. Kata orang-orang Arab, kami pegang kata-katamu, wahai Abu Jahal. Berani tidak kau injak lehernya Muhammad? Betul-betul Pak, Nabi datang ketika itu beribadah di dekat Ka'bah, dilihat sama Abu Jahal. Di situ ada teman-teman Abu Jahal, teman-temannya Abu Jahal menagih janjinya. Abu Jahal, bukankah kau mau injak lehernya Muhammad? Itu Muhammad sudah datang. Nah, sebenarnya Abu Jahal ketika itu ragu-ragu juga. Ini jangan sampai ini saya celaka ini. Tapi ya kadang sudah dia ucapkan, apalagi dia sudah bersumpah. Nah, orang Arab itu ketika mereka bersumpah pantang untuk dia tarik lagi ucapannya. Akhirnya si Abu Lahab diam-diam maju dia. Mau dia injak lehernya Nabi Muhammad SAW ketika itu. Nah, subhanallah Pak, ketika dia mau melangkah, itu ketika tiba-tiba itu Abu Lahab langsung memegang wajahnya, seakan-akan beliau ketakutan, langsung termundur ke belakang. Orang-orang merasa heran, loh, Abu Jahal, kenapa engkau mundur? Bukankah kau ingin injak lehernya? Kata si Abu Jahal, demi Allah, tadi ketika aku mau maju, sudah ada parit yang di situ ada api yang berkobar-kobar. Dilihat sama si Abu Lahab. Sehingga aku pun tidak berani. Kalian tidak lihat ya? Kata si Abu Jahal, kami tidak lihat. Subhanallah, sudah diperlihatkan kepada itu Abu Jahal. Kata Nabi SAW, andaikan dia maju selangkah saja, niscaya dia akan diambil oleh api itu, dan tangan dan kakinya akan terpotong-potong, kata Nabi. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjaga nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita di sini bisa melihat bagaimana permusuhan Abu Jahal dan Abu Lahab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, Pak, menerima gangguan, cobaan semacam ini, apakah menyurutkan semangat Nabi SAW untuk berdakwah? Ternyata tidak. Semangat Nabi SAW di dalam berdakwah tidak surut, bahkan semakin besar semangat beliau, dan beliau mengerahkan segala potensi yang beliau miliki untuk digunakan di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang pro, ada yang kontra, tetapi itu semua beliau jadikan sebagai pelajaran hidup bagi beliau, bahwa memang di dalam dakwah ini harus menghadapi perkara-perkara yang demikian. Beliau tidak putus asa, bahkan beliau meningkatkan level dakwahnya ke dalam tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, makanya para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW pantang menyerah di dalam berdakwah itu. Beliau tidak mundur, tetap beliau maju. Iya. Kenapa jamaah sekalian? Beliau sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan tugas yang mulia ini, dan beliau sallallahu alaihi wasallam sangat amat menginginkan hidayah supaya kaumnya mendapat hidayah. Dan ini sifat rahmat dan belas kasihannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala singgung sifat yang mulia ini. Laqad kana lakum fi Rasulillah laqad ja'akum min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang dia berasal dari diri kalian sendiri. Sifatnya rasul ini azizun alaihi ma anittum,
sangat berat baginya, derasa. Apa yang menyulitkan kalian? Harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan dia sangat menyayangi dan penuh belas kasihan kepada orang-orang yang beriman. Makanya Pak, Nabi itu berdakwah, ya, Nabi itu berdakwah sallallahu alaihi wasallam, mengerahkan segala sesuatu yang bisa beliau kerahkan. Hartanya, segala jerih payahnya, tenaganya, itu beliau keluarkan. Dalam rangka apa? Supaya orang mau masuk Islam. Padahal kan ketika Nabi menyeru dakwah seperti ini, ya, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tidak berhasil kemudian beliau mendapatkan apa namanya kecelakaan atau kerugian, tidak. Nabi itu kan sudah dijamin. Artinya begini, ketika beliau sampaikan ada yang menerima, ada yang menolak, itu tidak mengurangi kemuliaan Nabi, Pak. Nabi itu sudah mulia, Nabi itu sudah dijamin. Nah, sehingga walaupun orang itu menolak dakwah beliau, itu tidaklah mengurangi kemuliaan Nabi. Tapi kenapa Nabi terus berdakwah, terus menyampaikan? Tapi kenapa Nabi ketika ada orang yang menolak dakwah ini, beliau bersedih? Karena sifat rahmat dan kasih sayang beliau kepada umat ini. Nah, sampai-sampai Pak pernah disebutkan dalam riwayat, dalam sejarah, Nabi itu pernah memberi untuk satu orang saja supaya dia mau masuk Islam. Diberi oleh Nabi harta sebanyak 300 ekor onta. 300 ekor onta. Nah, onta itu lebih mahal dari sapi, Pak. Onta itu lebih mahal dari sapi, Pak. 2 kali lipatnya sapi itu. Kalau misalnya sapi harganya berapa, sapi Pak harganya, Pak? Berapa? Misalnya 15 juta, onta itu 30 juta. Ada yang bahkan sampai 50 juta harganya. Onta itu 2-3 kali lipatnya harga sapi. Nabi pernah kasih satu orang 300 ekor onta. Tapi lihat pengaruhnya. Yang dikasih ini kepala sukunya, Pak. Kepala sukunya yang dikasih. Kemudian dia pulang, kepala sukunya pulang ke kampungnya. Dia katakan apa? Wahai kaumku, masuk Islam kalian. Karena Muhammad ini kalau dia memberi, dia tidak tanggung-tanggung untuk memberi. Maka akhirnya satu kampung masuk Islam. Nah, satu kampung masuk Islam. Subhanallah. Ini Pak, bagaimana dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, betul-betul beliau menyampaikan dakwah ini. Dan ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan semua ini semuanya ilallah, dalam rangka mengharapkan wajah Allah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat yang mulia ini diperintah oleh Allah, fadzakir in nafa'ati dzikra, beri peringatan jikalau peringatan itu memberikan manfaat. Artinya apa? Kalau tidak bermanfaat, tahan dulu wahai Muhammad. Tahan dulu wahai Muhammad. Ini penafsiran pertama dari ayat yang mulia ini. Ada penafsiran yang kedua. Kalau penafsiran yang kedua, ini ditafsirkan juga oleh sejumlah ulama. Kata mereka, in di situ bermakna in. yakni maknanya fadzakir, berilah peringatan, inna fa'ati dzikra, karena peringatan pasti memberi manfaat. Nah, bedakan dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama, berilah peringatan jikalau peringatan itu memberi manfaat. Artinya kalau tidak, maka tahan dulu. Kalau makna yang kedua, fadzakir, berilah peringatan, inna fa'ati dzikra, karena peringatan pasti memberi manfaat. Maka dalam penafsiran yang kedua ini, tetap sampaikan, tetap dakwahkan. Mereka terima, mereka tidak terima, kau sampaikan saja. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sehingga dengan makna ini, betul-betul dakwah itu pasti akan memberikan manfaat. Iya, sampaikan dakwah itu di semua kondisi, di setiap keadaan, tentunya dengan penuh pertimbangan, melihat maslahat dan mafsadat. Tetapi ingat, orang-orang yang tidak menerima dakwahmu, orang-orang yang menolak dakwahmu, jangan sampai membuat kamu tidak lagi mendakwahi dia. Tetap kamu dakwahi, tetap kamu ajak, tetap kamu seru dia. Makanya Pak, kata para ulama,
Ya, Nabi SAW sekalipun Abu Lahab sudah divonis masuk neraka, bukannya Nabi tidak lagi mendakwahi Abu Lahab, tetap Nabi dakwahi Abu Lahab. Padahal sudah divonis neraka ini si Abu Lahab ini. Lihat Fir'aun laknatullah alaih, seorang yang raja yang sangat kejam itu. Bersamaan dengan itu, Nabi Musa tetap diperintah oleh Allah dengan saudaranya Nabi Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, wahai Harun, pergilah kamu kepada Fir'aun, dia sungguh melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Dakwahi Fir'aun itu wahai Musa, dakwahi Fir'aun itu wahai Harun. Subhanallah, Allah masih perintahkan kepada mereka untuk mendakwahinya. Kenapa? Yang namanya dakwah itu tetap bermanfaat. Kalau dia yang didakwahi tidak mengambil manfaat, orang lain yang juga bisa mendengar itu kadang bisa memberikan manfaat untuknya. Nah, dan dengan berdakwah berarti kita melepaskan tanggung jawab kita yang Allah pikulkan kepada kita untuk menyampaikan agama ini. Semua kita ini dai, Pak. Semua kita ini dai. Iya. Walaupun terbatas dai-nya itu, ada yang mungkin dia dai di tengah rumahnya saja, karena sebagai pemimpin keluarga, pemimpin rumah tangga, dia harus mengajak istri dan anaknya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia dai di dalam rumahnya. Ada juga orang begitu. Nah, makanya kita semua ini dai. Dai itu apa? Dai itu mengajak orang, terutama orang yang terdekat, keluarganya. Nah, dia tidak bisa berdakwah kepada orang banyak di masjid-masjid, di khalayak ramai, tapi jangan sampai tugas dakwah ini kau gugurkan pada dirimu. Kau masih bertugas mendakwahi anakmu, mendakwahi istrimu, mendakwahi keluargamu kepada jalan yang benar. Jangan kau diam-diam saja. Jangan kau berkata, oh itu bukan tanggung jawab saya itu tanggung jawabnya ustadz itu. Tidak, keluargamu, kamu yang dimintai pertanggungjawaban. Nah, sehingga dari sini jamaah sekalian, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban akan hal itu. Makanya Rasulullah pernah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua dari kalian pemimpin dan semua dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Farrajulu ra'in fi baiti ahlihi fi baitihi wa mas'ulun an ra'iyatih. Seorang laki-laki pemimpin dia, imam dia, dan dia kelak akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, inilah dua penafsiran dari ayat surat Al-A'la, yakni di ayat yang ke-9 ini. Mudah-mudahan satu ayat ini bisa memberikan manfaat bagi kita di dalam mengajak orang lain kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan untuk senantiasa berada di atas agamanya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.